Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal unboxing HP Itel P55 5G. Ini harganya 1,8 juta tapi udah 5G. Wah, Itel. Biasanya HP 5G itu harganya bisa 2,5 juta atau 3 juta ke atas, tapi ini harganya malah di bawah 2 juta. Saya jadi mau nanya dulu sebelum unboxing. Buat yang udah pakai HP Itel viral kayak Itel S23 atau ini ada A70, ada S23 Plus. Gimana sih rasanya pakai 3 HP ini buat jangka panjang? Apakah emang sebagus itu sampai orang nggak boleh remehin? Atau memang murahan sesuai harganya? Saya penasaran banget, soalnya tiap unboxing nih merek rasanya terlalu hebat sih. Apakah mereka cuma cari sensasi atau emang sehebat itu? Bisa komen di bawah. Sekarang kita ya unboxing aja lah. Ini semuanya HP Itel tahun ini banyak ya. Ini HP keempat, ini ada P55 5G, tulisannya gede merah sesuai brandingnya Itel. Tapi kali ini namanya lumayan kreatif ya, lumayan unik. Soalnya P55 ini nggak ada di Samsung Galaxy. Biasanya kan S23, A70 itu Samsung semua. Ini buat pertama kalinya, nggak niru-niru. Good job. Itu pujian bukan? P kan Huawei. Huawei P enggak ada P55 Huawei. 5 P50 60. Ya. Huruf P itu mewakili apa? Di sini ada ketulis saudara-saudara. Power. Wow, kalau A itu kan dia singkatannya dari awesome, kalau S itu dari super, kalau P itu power. Kenapa tulisannya power? Karena di sini dia pakai Dimensity 6080 5G prosesor. Itu biasanya dipakai di HP 3 juta ke atas lagi-lagi ya. Kameranya 50 megapiksel AI ya, biasa ini chargingnya 18 watt. Ini ada brandingnya, entah kenapa belum diganti ya. Ini kotaknya kayak pakai logo lama gitu, soalnya sekarang Itel kan ada logo baru, cuma belum pernah kelihatan di kotak barunya, entah kenapa. Di sini seperti biasa mereka tipu-tipu kalau RAM-nya itu 12 GB ya, sebenarnya ini 6 GB plus 6 GB ya, lumayan lah ada tulisan kecil keterangan di sini. Jadi nggak terlalu lah, tapi 12 GB gede ini rasanya agak murahan aja. Sama di sini ada 128 GB ROM, ini memori internalnya. Di sebelah kanan ada tulisan garansi 12 bulan, ada dapat casing, ada Itel, terus di sini ada P55 5G, ada Link Plus, ada Power Itel, dan di belakangnya ada spek yang lumayan detail ya, baterai 5000 mAh, ini OS-nya Android 13, 18 watt fast charge, kamera depan 8 megapiksel, 90 Hz, 6,6 inci, gyroscope, GPS, OTG, fingerprint, face unlock, resolusinya SD, 5G, lumayan membanggakan sih buat HP sejutaan. Kamera 50 megapiksel dan Dimensity 6080 ya. Sekali lagi di sini diulang lagi kalau speknya itu bagus. Sekarang kita lihat isinya aja. Bentar, saya jadi ingat soal kemarin ada sedikit drama mini ya antara Itel sama Xiaomi. Drama level sekolah lah yang receh gitu, saling nyindir lah. Xiaomi duluan yang mulai. Mereka kan barusan launching Redmi 13C. Kita kemarin udah unbox duluan. Nah, buat promoin HP-nya, mereka ada bikin satu IG post yang senggol sana-sini. Bentar, mana nih? Udah lama sih nggak ngeliat drama di dunia teknologi kayak gini, dan yang mulai Xiaomi lagi. Di sini kelihatan ya, Xiaomi Indonesia. Ini verified. Ini apa nih? Real nih. Wih, warna kuning. Wih, punya RAM storage 4+4. Cukup? Enggak. Wah, gitu sih. Standar baru. Oke, itu iklannya. Info nih hot, noise. Bukan Infinix hot tapi info nih hot. Ini Infinix. Ini I tell you, wede. Itu punya garansi 12 bulan, mantap. Tapi kalau Redmi punya 15 bulan. Sindir semua. Ini yang terakhir ada Some Awesome News. Itu Samsung. Lucu sih. Ini siapa sih yang approve kayak gini? Yang view banyak lagi 2 jutaan nih. Nih, 2 jutaan, yang lain cuma 60.000, 100.000. Lumayan. Konsumsi drama, stok drama buat hari ini. Terus dibales oleh Itel. Si misi. Punya skor Antutu 200.000 4G. Hede. Kece. Ya, itu kan hashtagnya Redmi lah. HP kece. Kalau Itel, Antutunya 400.000 dan 5G. Waduh. Wah, mirip kan? Pasti gaharnya, lebih pasti. Wede. Makanya kita tahu kalau dia bales. Ya gitulah. Lembur editornya. Iya. Saingan ya, oke lah.
kita menikmati saja. Semoga Xiaomi bisa balas lagi atau yang lain juga nyerang Xiaomi, kan seru tuh. Sekarang kita lihat aja isinya apakah senyindir itu. Skor Antutu 400.000 di sini. P55 5G ya seperti biasa. Oke, belakang. Terus di dalamnya. Kalau Samsung enak banget sih buat disindir soal kotak-kotak atau apa. Kalau apalagi ya brand yang murah gitu. Tecno nggak disindir sih. Susah soalnya Tecno. Ada P55 5G, terus di sini ada itel, terus di sini ada casingnya. Oke, di sini ada chargernya. Oke, charger ini 18 watt. Ada kabelnya, port Type A to Type C, ada SIM ejector. Oke. Ya, Xiaomi ada benernya lah. Masalah itel buat HP sebagus ini dan semurah ini emang satu, mereka masih pemain baru banget dan belum banyak yang tahu soal brand ini, apalagi namanya kayak gini. Setiap kita bikin video, nama ini pasti selalu diplesetin jadi apa, jadi yang jorok-jorok, jadi yang aneh kedengarannya. Itu sama sekali nggak salah, itu jadi tantangan buat itel, buat dapetin kepercayaan, dan semoga mereka bisa konsisten kasih servis yang bagus, kasih HP yang durable. Itu penting, soalnya HP sebagus apapun, semurah apapun, kalau setengah tahun atau setahun hancur ya nggak ada gunanya kan. Makanya saya pengen tanya di bagian awal tadi, memang sebagus itu kah kalau dipakai jangka panjang? Kalau dari desainnya sendiri, ini entah kenapa bikin saya inget sama HP Realme yang baru ya, warna hijau-hijau gini. HP Redmi juga ada ini warna lemon, kayak HP Samsung juga khasnya Samsung banget, warna lime green gini atau yellow gini. Di sini ada kamera 50 megapiksel plus AI kamera yang nggak ada gunanya pastinya. Sini ada LED flash dan ada tulisan 5G. Tumben banget di sini tulisannya 5G, biasanya sini tulisannya spek kamera. Tapi lagi-lagi itel beneran jualan 5G di HP ini. Itu emang sesuatu yang hebat sih. Lagi-lagi sejutaan dapat 5G dan prosesor 5G itu pasti kenceng. Di HP sejutaan itu mantap. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint, ada volume, di atas polos jadi mikrofonnya satu aja. Terus di sini ada SIM tray. SIM tray-nya ini micro SD bisa, ini jadi triple slot. Jadi ada 2 SIM, 1 micro SD. Terus di bawah sini ada headphone jack, ada mikrofon, ada port Type C dan ada speaker. Build quality-nya ya standar aja sih. Ya, bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah, nggak kopong, nggak kerasa. Ya, suaranya sama juga, nggak kerasa murah, jadi ini sekelas. Kita coba hidupin saja. Getarannya tidak enak. Sudah pasti itu. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari itel P55 5G. Waduh, puas sih ngomong 5G buat HP sejutaan. Semoga ya HP 5G bisa merata lah, walaupun jaringannya belum merata-merata banget, minimal kita sebagai yang seneng main HP ya adalah HP yang murah udah 5G. Tinggal nunggu aja, semoga jaringan 5G tambah meluas, itu selalu jadi doa. Di sini layarnya 6,6 inci HD, jadi dia 720p++. Dan kalau di scroll gini emang berasa mulus sih 90 Hz. Cuma HP-nya agak kebiruan ya, bukan wallpapernya biru, tapi kalau kita lihat yang warna putih kayak gini, saya ngerasa dia agak kebiruan, dan itu biasanya jadi tanda-tanda kalau layarnya itu kualitasnya nggak sebagus itu. Itu biasa layar yang dipakai di HP murah. Coba kita custom dikit, bisa nggak? Kuningin gitu. Color temperatur bisa nih. Kalau warm, bisa lah, oke lah. Jadi untungnya ini bisa disesuaikan dan nggak harus mentok kanan atau mentok kiri, kita bisa sesuaiin dikit lah. Itu oke lah. Warna aplikasinya sendiri ini kelihatannya udah lumayan bagus. Nggak masalah. Kalau dari terangnya juga nggak terang-terang banget sih, ini udah maksimal dan nggak bikin kameranya sampai kesusahan ya. Jadi kalau di bawah sinar matahari pasti agak susah buat dilihat. Ya, masalah klasik itel lah ya. Di HP yang layarnya AMOLED pun yang curve kayak gini, harganya 2,1 juta, dia juga cuma kena di 500 nits. Jadi kalau dibawa keluar, lagi-lagi bakal susah buat kelihatan. Buat Antutunya sendiri, ya ini sesuai klaim mereka dapat 400 ribuan, cuma harus diingat ini sudah Antutu 10 ya, brand-brand pada seneng semua dengan Antutu 10 karena dengan mesin yang sama skornya lebih tinggi, soalnya hitungannya beda dari Antutu 9, standarnya beda, mungkin ibarat dapat dosen yang baik lah ya, atau bahannya lebih banyak jadi penambahnya lebih banyak.
Makanya Antutu 10 pasti lebih tinggi. 400.000 itu skor yang tinggi sih buat HP sejutaan lagi-lagi. Nah, yang standarnya bakal tetap sama terus, mau Antutunya versi berapapun, ada di storage test. Jadi kita bisa lihat seberapa kenceng data transfernya di sini. Itel P55 bisa 1000 buat sequence read dan 500 buat write. Ini level UFS sih. Saya agak nggak nyangka karena biasanya HP sejutaan itu termasuk si Redmi 13C dia udah pakai eMMC, itu standar HP sejutaan zaman sekarang. Tapi si Itel masih bisa pertahanin pakai UFS yang loadingnya lebih cepat daripada eMMC. Itu cakep, kita coba pastiin di device info di sini. Yap, dia UFS. Cuma sayangnya HP ini mungkin ngarepnya agak banyak ya. HP ini nggak punya NFC, jadi kalau kita tempel e-money atau kita coba search NFC di bagian setting buat hidup-hidupin, dia nggak ada. Jadi sehebat-hebatnya spek dari HP ini harus tetap ngejaga ekspektasi ya. Kita boleh berekspektasi kalau HP ini ya ada 5G sama performanya kenceng. Makanya Itel ada tulis nggak kalau dia ini gaming gitu? Enggak sih. Dia tulisnya power, yaitu artinya buat gaming. Bentar nih, suaranya kecil banget. Bentar. Ini PUBG ya, nanti coba. Suara pesawatnya kecil banget. Tapi suara tombolnya lumayan. Tapi ini udah full. Agak kecil sih suaranya. Gyroscope kita always on. Karena HP ini sudah punya sensor gyro. Tulisannya G sensor itu harusnya gyroscope. Agak delay dikit sih. Set. Coba ya. Nah, terang. Yep. Telat sih. Ini mungkin G sensornya itu G sensor software kali ya. Set. Ini nggak asik sih kalau misalnya kompetitif main yang delay kayak gini. Set. Yep. Kalau kita cek sensor box juga agak geter-geter gimana gitu. Nggak kelihatan gyroscope fisik lah. Kalau kita bandingin sama yang memang ada, kita coba ya. 1, 2, 3, set. Wow, kok bingung sendiri, set. Nih. Kotaknya itu ngikutin kemana arah HP berputar gitu. Itu baru gyroscope yang bener. Tapi kalau di ya Itel ini dia nebak-nebak lah ya. Set. Yap. Ya nggak kecewa ya, gimana ya? HP ini benar-benar kuat di prosesor, tapi fitur-fiturnya banyak yang hilang, yang lumayan penting buat kalau pengen disebut sebagai HP gaming banget. Ya buat performa, saya yakin lah kalau si 6080 ini mantap, soalnya dia kan rebranding dari Dimensity 810 dengan sedikit-sedikit aja di overclock, nggak banyak ngaruh. Udah chipset level 34 jutaan lah, udah 5G, udah kenceng. Skor benchmarknya setinggi itu, udah pakai UFS juga. Jadi kalau mau ngomong soal speed-speedan, HP ini juara buat 1 jutaan. Cuma speednya nggak diimbangin oleh fitur yang lain, dan itu bikin agak mikir ya. Atau standarnya jadi tinggi karena chipsetnya udah tinggi juga. Harusnya chipset kayak gini harus diimbangin ini, tapi di sini nggak ada. Ibarat beli mobil Brio mesin Innova, cuma sisanya tetap Brio gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Honda sama Toyota collab dong kayak gitu. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Loadingnya cepat sekali. Ya nggak cepat sekali, tapi cepat buat HP sejutaan. Mantap. Sisanya sih dari feeling layar, dari feeling speaker, dari feeling body, ya ini tipikal HP sejuta lah. Sesuatu yang nggak bisa diprotes sih, karena kalau brand lain udah bodinya kayak gini, layarnya kayak gini, mesinnya juga sejutaan, jadi sesuai ekspektasi banget. Kalau di Itel ini di atas ekspektasi, tapi cuma di mesinnya saja. Sekarang kita cobain kamera 50 megapikselnya. Apakah di atas standar seperti prosesornya, karena prosesornya kelas atas, hasilnya juga kelas atas.
Tapi Dimensity, mau yang agak mahal pun Dimensity nggak se-khas Snapdragon sih processingnya. Buat standar 1,5 jutaan, ini bagus sih. Dynamic range-nya dapet. Kalau dari detail sih dia kelihatan di sharpening ya, sama dari warna ini juga nggak kelihatan oke-oke banget, mirip kayak Infinix sama Tecno lah. Jadi sekeluarga Transsion itu karakternya lumayan mirip, agak keijoan foto-fotonya. Tapi kalau kita foto pas malam, HP ini bagus loh, si Itel P55. Dia kelihatan lumayan terang, processingnya bagus, dan itu rasanya udah cukup banget buat HP sejutaan ya. Biasanya kalau HP sejutaan itu udah hancur kalau dikasih malam, udah noise sama detailnya udah halus banget, tapi HP ini masih bisa lumayan ngejaga lah. Oke lah. Tapi pastiin pakai night mode ya, soalnya kalau nggak pakai night mode ini hasilnya langsung seperti lagi hemat listrik, agak gelap. Kesimpulan buat Itel P55. Saya kalau disuruh milih HP Itel apa yang rekomen, mungkin ini jadi urutan terakhir ya, karena enggak balance. Kalau misalnya kita lihat prosesornya emang rata kanan sih buat standar sejutaan, tapi sisanya kok kayak saya malah lebih seneng si S23 yang lebih murah, atau si S23 Plus kalian nambah 300 ribuan udah bisa dapat desain yang cakep sama layar OLED, prosesor juga ya 4G sih, tapi rasanya imbang aja sama kelas harganya. HP ini bener-bener kenceng, bener-bener monster banget kalau ya ngeliat speednya, tapi selain itu saya nggak tahu mau ngomong apa lagi sih dari HP ini. Bener-bener jualan speed aja. Kalau memang itu yang paling penting buat Anda pas nyari HP, ya ini pilihan yang bagus banget. Udah 5G, main game apa juga lancar. Dia UFS juga, itu langka banget tahun 2023 apalagi 2024 nanti. Cuma sisanya ya ini HP sejutaan yang biasa sih. Bahkan Redmi dia bisa jual 256GB di harga yang sama walaupun eMMC. RAM-nya 8GB, ini RAM-nya 6GB. Desain juga ya bisalah selera-selera. Jadi nggak semenang banyak itu buat saya, karena kalau saya cari HP nggak benar-benar fokus di chipset aja. Ini menang banyak kalau Anda cari chipset. Itu sih pesan paling utamanya. Demikian unboxing Itel P55 5G dari Gadgetin. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ini 5G-nya bling banget sih. Tuh 5G, set 5G, wede kayak ada lampunya. HP kenceng banget sih. Sayangnya enggak. Wah.